Dan di situ majikan kita yang bayar, bukan kita. Kita itu hanya bayar KTP saja untuk biaya perpanjang KTP-nya aja, yaitu sebesar 3.000 untuk 3 tahun. Halo teman-teman, selamat sore semuanya. Welcome to back my channel. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya guys. Ya. Nah, di video kali ini aku mau sharing sama kalian semua ya tentang biaya perpanjang kontrak di Taiwan ya. Soalnya apa? Masih banyak teman-teman kita yang perpanjang tapi dimintain biaya, ada yang 8.000, 10.000, bahkan ada juga yang bayar 15.000. Dan ada juga yang masih bertanya, sebenarnya perpanjang kontrak itu bayarnya berapa? Dan ada juga yang bertanya, perpanjang kontrak itu bayar apa enggak sih? Gini ya, kebetulan kemarin aku barusan memperpanjang kontrak aku yang ketiga guys. Gila ya, aku sendiri juga nggak nyangka ya aku bisa merantau di negeri ini sampai segitu lamanya gitu guys ya. Dan di situ aku cuma tanda tangan dokumen baru aja gitu guys ya, dan majikan aku tanda tangan, dan di situ nggak dipungut biaya sepeser pun alias gratis, orang bayar guys ya. Jadi jika kalian semuanya dimintain bayar ketika kalian itu perpanjang kontrak, berarti agensi kalian itu bermasalah. Kalian wajib aduin agensi kalian ke shelter atau bagian 1955 ya, dimana 1955 itu buka 24 jam tanpa dipungut biaya. Dan jadi kita itu sayang gitu kan ya duitnya ya, karena kita di sini tuh cari duit itu nggak gampang guys, susah. Apalagi kalau seumpamanya yang jaganya itu orang setruk gitu guys ya. Orang setruk itu otomatis jaganya itu 24 jam. Jadi kita itu jangan mau buang duit ya dengan sia-sia, dengan percuma begitu aja gitu guys ya. Dan ada juga sih teman kita yang kadang, daripada kita di sini makan hati, makan capek lah, inilah itulah, lebih baik aku pindah gitu kan, gak apa-apa bayar juga. Kalian tuh jangan pernah berpikir kayak gitu. Yang namanya ikut orang itu memang kita itu kayak gitu. Kalau nggak capek hati, capek pikiran. Nggak capek pikiran itu capek tenaga gitu guys ya. Ya namanya juga kita itu pengen bahagia, sama itu butuh proses gitu kan. Dan kita juga harus melewati suka dukanya yang ada di sini. Apalagi kita itu ikut orang gitu guys ya. Kita ikut orang tuh sendiri aja itu pasti kena marah gitu kan. Dan kita belum tentu ya pindah ke yang lain itu cocok sama kita, atau merekanya itu mau sama kita, karena semuanya itu butuh beradaptasi lagi, butuh butuh kecocokan untuk menyesuaikan tempat baru gitu guys ya. Jadi jangan buang duit kalian dengan percuma-cuma ya. Dan aku juga dulu ya pernah ya, karena berhubung aku itu kontraknya mau habis sebulan lagi tapi aku belum dapat majikan, teman aku di situ nyaranin, Nis, kata dia itu ya, kalau semuanya kamu tuh daripada pulang, lebih baik kamu tuh bayar agensi kamu untuk lepasin ke agensi yang baru, atau kamu tuh cari agensi yang bisa bantuin kamu ya, daripada pulang kamu tuh harus bayar aja. Dan kebetulan aku ketemu sama agensi ini ya. Di situ aku tanya sama penerjemahnya ya, soalnya waktu itu kan aku ngurus 1 bulan ya, 3 mingguan lah gitu kan. Aku tanya sama penerjemah aku, bayar enggak nantinya akunya gitu guys ya. Kata penerjemah aku, enggak bayar gitu guys ya, karena di sini kita itu enggak memungut biaya sepeser pun, terkecuali kalau agensi lamanya itu minta duit, jadi kitanya itu dipungut biaya untuk bayar agensi yang lama, karena agensi yang baru itu otomatis nggak mau ngeluarin duit lah gitu kan ya. Dan di situ majikan kita yang bayar, bukan kita. Kita itu hanya bayar KTP saja untuk biaya perpanjang KTP-nya aja, yaitu sebesar 3.000 untuk 3 tahun guys. Dan waktunya itu berapa bulan kita itu harus perpanjang kontrak kita di sini, yaitu 3 bulan, 2 bulan mendekati finish, kita itu harus segera untuk pengajuan perpanjang kontrak kita gitu guys ya. Dan syaratnya itu
cuma apa ya, KTP sama paspor aja, itu untuk kita. Tapi untuk majikan otomatis harus ada fotokopian KTP sama kakak gitu guys ya. Kemarin majikan aku ngasih 2 lembar ya, di atasnya itu KTP dia sama nenek, di lembaran barunya itu kartu keluarganya gitu guys ya, kayak semacam kakak gitu guys. Dan di situ majikan aku yang bayar, kalau nggak salah itu 17.400 NT guys ya. Dan katanya itu untuk apa, jangka 3 tahun gitu guys. Dan di situ aku juga sekalian basa-basi sama mereka untuk minta cuti tahun depan, tapi katanya untuk sementara kita itu nggak perlu dibahas gitu guys, kita bahas nanti tahun depan kapan kamu mau pulang gitu guys. Dan aku juga di sini alhamdulillah ya, bersyukur banget ya, majikan aku baik ya, dan neneknya juga cukup mandiri ya, nggak pernah nyusahin gitu guys. Jadi di situ aku alhamdulillah banget. Tapi ya kadang tetap aja rindu pulang, kadang tetap aja itu bete gitu guys ya, karena sebaik-baiknya orang itu pasti apa ya, kayak nenek aku itu kan udah 91 tahun, jadi dia itu kadang ya waras, kadang ya gimana gitu guys ya. Apalagi kalau udah marah, kadang aku sendiri juga ya samalah seperti kalian semua, artinya itu greges guys. Tapi ya namanya aku masih butuh duit ya, dan aku juga masih apa, pengen kerja di sini, soalnya aku juga sebenarnya pengen pindah, tapi takutnya itu apa, nanti beradaptasi lagi dan belum tentu dapat majikan yang jauh lebih baik daripada ini. Soalnya aku di Taiwan itu 6 tahun dan ini adalah majikan yang paling baik. Kerjaan aku selain ringan, mereka juga nggak pernah komplain, hanya saja kadang neneknya itu yang sedikit error koslet gitu guys ya. Jadi untuk kalian semua ya, jika kalian perpanjang kontrak atau pindah majikan, dipungut biaya sama agensi kalian, kalian itu jangan pernah mau ya, karena semuanya itu gratis. Kita itu nggak dipungut biaya sepeser pun gitu guys ya. Jika agensi kita itu apa ya, berdalih dengan alasan inilah itulah apalah, kalian itu jangan pernah mau ya. Karena dimana perpanjang kontrak itu yang bayar itu majikan kita ya. Jadi ketika kita udah finish 3 tahun, kita itu dijual lagi sama majikan kita ya, dan majikan itu bayar ke agensi guys, kita itu nggak perlu bayar. Jadi jangan pernah mau jika kita itu dipungut biaya ya, jangan mau dibodoh-bodohin gitu guys ya. Kita di sini cari duit itu susah, jadi ya cobalah untuk berusaha tahankan hak dan kewajiban kita. Kita itu di sini jangan pernah takut selagi kita itu benar ya, jangan pernah apa ya, minder ya, apalagi takut dipulangkan. Karena di sini itu agensi atau majikan itu nggak punya hak untuk memulangkan kita sepihak, terkecuali ada poin-poin atau kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan itu secara fatal gitu, kita bisa dipulangkan gitu guys ya. Tapi kalau masalahnya sepele itu kita nggak bisa dipulangkan begitu aja. Jadilah TKW yang sekiranya itu beranilah untuk mempertahankan hak kita. Karena dimana ketika kita itu udah memutuskan untuk merantau, di situ kita itu otomatis punya jiwa untuk siap menerima resiko apapun, enak dan tidaknya, pahit ketirnya, suka dan dukanya. Tentunya kalian juga di situ harus pikir matang-matang ya. Jadi jangan pernah apa ya, takut gitu ya sama agensi selagi kitanya benar gitu guys ya. Dan untuk yang mau datang ke sini ya, kuatkan dulu mental kalian. Soalnya apa? Jangan sampai nanti pas sampai di sini seperti teman-teman kita yang lain gitu kan ya, pada depresi. Kenapa? Karena tidak kuatnya dengan keadaan gitu kan ya. Orang sini itu kalau ngomong itu nggak ada yang bisa pelan, semuanya itu banter-banter banget ya. Ya seperti majikan aku, mereka itu kalau udah kumpul itu udah kayak bebek ngek 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 gitu kan ya, udah rame banget. Padahal mereka itu cuman
ngobrol biasa gitu guys ya, nggak ada yang diributin, nggak ada yang apa, tapi nada merekanya itu yang itu. Dan tentunya apalagi kita yang masih non ya, nggak ngerti bahasanya, kita otomatis di situ diatur ya, atau disuruh untuk ngambilnya apa, tentunya kita itu ngambilnya apa gitu kan guys, karena apa, kurangnya bahasa ya. Jadi itu di situ kadang pertama kali kita datang ke sini itu adalah masalahnya gitu guys ya. Dan otomatis kalau mereka itu nyuruh kitanya tuh lebih baik itu tanya pelan-pelan, jangan nyuruhnya ini iya pas di apa, disuruh itu ngambilnya mangkok, ngambilnya sendok gitu, otomatis mereka itu pasti ngomongnya itu keras ya, karena mereka juga capek, kesal, dan jarang sekali orang Taiwan itu mau mengajari pembantunya ya gitu kan, karena mereka sendiri juga sibuk kerja gitu kan. Makanya kita apa, mereka cari kita untuk jagain orang tuanya gitu kan, menemani di rumah dengan mengurus orang tuanya gitu guys. Jadi saya tegaskan di sini, ketika kita perpanjang kontrak ataupun pindah majikan itu nggak dipungut biaya sama sekali ya guys. Oke, saya rasa cukup sekian dan terima kasih. Jika kalian masih kurang paham dengan maksud aku ya, jadi kalian bisa komen di bawah ini, nanti jika ada waktu saya balas komen kalian ya. Oke, cukup sekian.